mood swing atau perubahan suasana hati ini seringkali dialami di dalam kehidupan kita, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai ini dan apa relate-nya, hubungannya dengan firman Tuhan. Saya akan mulai dengan satu kisah mengenai elang kesayangan Genghis Khan. Ya. Nah, jadi pada suatu hari Genghis Khan pergi berburu, ia berkuda memasuki hutan ditemani para pasukannya. Elang kesayangannya ikut menyertai perburuan itu. Setelah berkuda berjam-jam, Genghis Khan pun mulai merasa kehausan. Mereka mencari air untuk melepaskan dahaga mereka, dan sampailah mereka ke suatu mata air yang menetes dari bebatuan. Airnya terlihat jernih mengalir melewati lekuk-lekuk bebatuan tersebut. Genghis Khan melepaskan burung elang dari tangannya dan mengambil cangkir perak dari pelana kudanya. Dengan cepat, ia menggunakan cangkir untuk mengambil air tersebut, lalu ingin meminumnya. Namun tiba-tiba burung elangnya menyambar dan menjatuhkan cangkir minumnya sebelum ia bisa meminum airnya. Lalu Genghis Khan memungut cangkirnya dan mengambil air dari sela bebatuan itu. Dan kembali lagi si burung elang Genghis Khan menukik, menyambar, dan menjatuhkan cangkirnya lagi. Akibatnya sebelum air itu masuk ke mulut, telah tumpah ke tanah. Dan kejadian itu berulang beberapa kali. Hingga akhirnya Genghis Khan pun menjadi sangat marah. Lantas ia pun mengeluarkan pedang tajamnya. Dan terakhir kali saat itu setelah Genghis Khan mengambil air, si burung elangnya menukik lagi dan menyambar cangkirnya. Lantas kali ini tanpa basa-basi, ia menghunuskan pedangnya dan mengarahkan ke badan burung elang tersebut. Dan cangkir dengan isinya terjatuh dari cangkar si elang dan terpental jauh. Seketika itu juga si elang tersebut mati. Dan masih dengan marahnya, Genghis Khan lantas berjalan ke tepi bebatuan untuk mengambil cangkir yang jatuh. Tapi saat itu, di ujung bebatuan itu dia melihat dan dia kaget. Pada saat itu dia melihat ada bangkai ular berbisa yang tubuhnya tenggelam di atas bebatuan dengan racun di mulut yang menganga. Disitulah Genghis Khan mengerti bahwa kalau ia meminum air tersebut, ia akan mati. Akhirnya dengan sedih, Genghis Khan kembali ke perkemahan dengan membawa tubuh sang elang yang sudah mati dalam pelukannya. Ia begitu menyesal karena telah membunuh sahabatnya yang telah menyelamatkan nyawanya. Atas peristiwa ini Genghis Khan pun berkata, "Jangan pernah melakukan tindakan apapun pada saat kamu sedang dibakar oleh api kemarahan." Pelajaran moral yang kita bisa ambil dari cerita inspiratif ini adalah kemarahan harus dikendalikan. Jika tidak terkendali, sikap, kata-kata, serta tindakan kita bisa jadi tidak terkendali dan mulai melukai orang-orang di sekitar kita. Menyulut api kemarahan itu mudah, tetapi setelah kemarahan kita akan sulit memadamkan api kemarahan itu. Jangan sampai emosi kemarahan kita membuat kita menyesal nantinya. Ya, jadi dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana emosi itu bisa memberikan dampak yang sangat buruk pada akhirnya. Ya, ya. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai mood swing. Saya akan jelaskan dulu tentang pengertian mood swing itu sendiri apa ya. Jadi di sini uh, mood swing adalah perubahan suasana hati, yaitu perubahan emosi yang terjadi dan sangat sering dan intens. Ya, jadi kalau mau katakan mood swing itu bisa seperti roller coaster di dalam hidup kita ya. Dari perasaan senang, gembira, tiba-tiba bisa merasa sedih, kesal, marah, bahkan depresi. Mungkin saya sendiri pernah melihat waktu itu ya, pada saat lagi makan di restoran, ada sekelompok orang lagi ketawa-ketawa gitu ya, mereka ketawa kencang-kencang, tiba-tiba ada satu orang yang gebrak meja marah-marah gitu ya. Nah itu jadi kita sendiri bingung sampai satu restoran tuh ngelihat pada orang itu gitu ya. Dari mereka tadi lagi ketawa-ketawa, lagi gembira, tiba-tiba suasana hening karena satu orang yang marah-marah ini. Nah itu hal itu bisa terjadi gitu ya pada siapapun. Ya, jadi pada beberapa kondisi perubahan suasana hati ini sangat lumrah bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan bahwa mood swing bisa juga merupakan satu gejala gangguan kesehatan atau depresi gitu ya. Nah, emosi memberi dampak yang tidak pernah kita inginkan dan dapat menyebabkan efek destruktif, yaitu efek yang bisa merusak. Ya. Penyebab mood swing sendiri adalah
Pertama adalah gaya hidup ya, gaya hidup di mana kalau kita tidak menerapkan gaya hidup yang sehat, ya kita pola makannya tidak teratur, pola tidurnya tidak teratur, mungkin juga tidak berolahraga gitu ya, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang tidak sehat gitu ya. Maka akan terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi lemas dan kurang berenergi gitu ya, sehingga kita juga menjadi mudah stres dan emosi dan mengalami kesulitan baik di tempat kerja ataupun di dalam eh, kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, penyebab mood swing adalah gangguan kesehatan mental dan fisik, ya, di mana gangguan mental itu seperti depresi, stres, ya, dan juga gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan fisik seperti tiroid, diabetes, alergi, dan lain-lain. Dan juga hormon, ya, hormon itu suasana hati bisa berubah dengan drastis dipengaruhi oleh hormon, yaitu seperti hormon estrogen, progesteron, dan level serotonin dalam tubuh. Hormon ini juga lumrah terjadi, ya, apalagi pada wanita khususnya yang bisa mengalami siklus menstruasi, menopause, atau juga pada saat sedang hamil. Dan biasanya pada saat hormon ini akan kembali seimbang lagi dan mood bisa dikendalikan. Dan juga efek samping obat itu juga bisa menjadi penyebab daripada mood swing sendiri. Ya. Oke, tidak berpanjang lebar mengenai mood swing. Di sini kita lihat bahwa pastinya saya percaya setiap daripada kita setuju bahwa karakter yang harus kita lihat, yang harus kita teladani dalam hidup kita adalah karakter Kristus ya, karakter Tuhan sendiri. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Tuhan itu adalah Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Pastinya ini adalah hal yang harus menjadi teladan kita, di mana kita juga harus memiliki rasa sayang, rasa kasih, panjang sabar, ya, dan kita juga melihat ini sebagai satu panutan kita ya, teladan dalam hidup kita. Pada saat ini saya mau membahas firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 5. Ya, ini adalah keadaan yang dialami oleh Daud. Seperti yang kita tahu, Daud itu orang yang sangat ekspresif ya di dalam menceritakan tentang keadaan hatinya kepada Tuhan di dalam Mazmur-Mazmur yang ditulisnya. Ya, di dalam Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kalau saya katakan ayat tersebut ya merupakan satu mood booster ala Daud ya, yaitu penyemangat suasana hati ala Daud, di mana Daud tahu gitu ya, pada saat hatinya lagi gundah gulana, pada saat hatinya lagi nggak enak gitu ya, apa yang dia harus lakukan? Yaitu dia harus kembali kepada Tuhan. Ya, dia harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Ini sesuatu hal yang harus kita paksakan memang Bapak Ibu pada saat keadaan kondisi suasana hati kita lagi nggak enak gitu ya, mood kita lagi nggak enak. Nah, kita harus bisa memaksakan diri kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, karena kenapa? Pada saat kita datang dengan sorak-sorai menyembah dan memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Dan yang kedua dikatakan oleh Daud adalah mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Jadi pada saat mood kita lagi nggak enak, ingat kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita kecap. Segala sesuatu hal yang baik itu kita ingat kembali, sehingga hati kita yang tadinya mungkin dari hati yang sedih, hati yang marah, kita bisa kembali lagi mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Allah yang akan memberikan pertolongan. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita dari mood yang nggak enak di dalam hidup kita adalah pertolongan dari Tuhan. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Dia memiliki satu metode sendiri gitu ya di dalam menyemangati suasana hatinya. Nah, jadi kalau saya boleh katakan di sini Daud itu adalah ahlinya dalam mengelola hati. Ya, di ayat selanjutannya di Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud menyadari jiwanya tertekan. Daud menyadari kegelisahan dalam dirinya, dan Daud tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dia berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita ingat pada saat kita mengalami mood swing. Mood swing itu ada yang kita bisa katakan good mood dan bad mood gitu ya. Nah, kalau good mood mungkin masih lebih baik gitu ya keadaannya. Walaupun terlalu good mood pun juga kita harus berhati-hati gitu ya, karena kita juga bisa tetap salah di dalam melangkah. Tapi yang paling sering membuat hati kita tertekan, hati kita depresi atau stres itu adalah bad mood gitu ya, di mana mungkin kita sedang merasakan marah dan sedih gitu ya. Tapi satu yang kita harus tahu bahwa jalan keluar kita adalah Tuhan. Jadi datanglah pada Tuhan pada saat kita sedang mengalami mood, suasana hati yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Jadi mengekspresikan perasaan menurut Alkitab ya, ternyata di dalam Alkitab itu ada beberapa poin ya mengenai mengekspresikan perasaan menurut Alkitab. Kita semua mengalami perasaan yang namanya emosi, perubahan suasana hati, mood, dan hal itu semua sering terjadi dan bisa membuat perasaan kita dan emosi kita tidak menentu gitu ya. Tapi kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan emosi buat kita. Ya, dikatakan di sini emosi kita adalah bagian dari rancangan Tuhan yang rumit. Kita diciptakan menurut gambarnya dan kita bisa merasakan emosi seperti suka, duka, marah, atau cinta. Semua perasaan ini merupakan bagian dari rancangan Tuhan untuk manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, jadi kebayang nggak Bapak Ibu kalau Tuhan tidak menciptakan emosi buat kita, gitu ya? Pastinya semuanya terasa hampa ya. Maksudnya hidup ini pasti terasa benar-benar kosong gitu ya, datar-datar aja gitu ya. Tapi bersyukurlah karena Tuhan menciptakan emosi buat kita. Jadi kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan duka cita, kita bisa merasakan marah, kita bisa merasakan cinta, kita bisa merasakan disayang gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang memang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi bersyukurlah karena ada emosi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam penciptaannya kita gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah jujur di hadapan Tuhan. Nah, seperti Daud ya, dia adalah salah satu contoh yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan apa adanya. Daud itu di dalam setiap mazmur-mazmurnya dia mengungkapkan berbagai macam emosinya, mulai dari kegembiraan, rasa syukur, waktu dia lagi takut ya, waktu dia lagi mengalami kesedihan yang mendalam, putus asa. Ya, dia menuliskan di dalam mazmur-mazmurnya itu kepada Tuhan. Bahkan dia bisa teriak, dia bisa marah sama Tuhan, tapi dia bisa mengucap syukur kembali sama Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah perlindungan kita, ialah tempat perlindungan kita selalu. Jadi Daud ini tahu banget bahwa Tuhan itu benar-benar tempat perlindungan, tempat di mana dia bisa mengadu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki satu permasalahan yang nggak bisa diungkapkan pada siapa-siapa, ungkapkan pada Tuhan. Ya. Nah, lalu yang ketiga dikatakan bijaksana dalam mengungkapkan perasaan. Di dalam Amsal 29 ayat 11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang bebal yang kalau waktu kita merasakan bad mood, pada saat kita merasakan marah, kita lampiaskan semuanya itu. Kita lampiaskan pada orang-orang yang ada di dekat kita, kita marah-marah kepada mereka. Ya, kita akan menjadi seperti orang bebal yang dikatakan oleh Amsal 29 ini. Tapi jadilah orang bijak gitu ya. Untuk pada saat kita merasa marah, redakanlah amarah itu. Ya. Dan juga di dalam poin yang keempat, penghiburan dari Allah di saat-saat sulit. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dari dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi bersyukur bahwa Tuhan selalu ada buat kita.
Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberikan penghiburan buat kita. Jadi Bapak Ibu, kita nggak pernah dibiarkan sendiri di dalam menghadapi mood di dalam hidup kita, di dalam menghadapi suasana hati kita. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu siap untuk menghibur kita. Lalu poin yang kelima dikatakan sorak-sorai dan mengucap syukur. Di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 2 dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian Mazmur. Ini yang Daud lakukan ya, tadi juga di dalam Mazmur 45 ayat yang kelima, Mazmur 42 ayat yang kelima, tadi juga dikatakan seperti itu, bahwa Daud juga bersorak-sorai kepada Tuhan pada saat hatinya lagi gundah gulana. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi mengucap syukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Ya, lalu poin yang keenam, mengekspresikan perasaan. Menurut Alkitab adalah kita dipanggil untuk berbagi dan berempati. Di dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita bisa merasakan orang yang bersukacita, kita juga turut merasakan sukacita mereka. Pada saat mereka berduka, kita juga bisa merasakan duka mereka. Ini yang Tuhan mau supaya kenapa awal Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan emosi kepada kita supaya kita bisa berbagi dan berempati dengan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi Tuhan menghargai emosi kita. Karena itu Tuhan selalu ada untuk mendengarkan, menghibur, dan membimbing kita. Jadi Bapak Ibu ingat sekali lagi bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita di dalam kita menghadapi mood swing, dalam kita menghadapi perubahan suasana hati dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 19-21 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi kalau intinya dari Yakobus 1 ayat 19 ini, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Jadi di sini kita harus lihat ada waktunya, pada saat ada orang yang hendak sharing sama kita, sediakan telinga kita untuk kita cepat mendengar apa yang mereka sedang alami. Tapi jangan cepat berbicara. Pikirkan kembali apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan bicarakan, pikirkan kembali. Jadi slow to speak dan slow to anger. Kalau kita merasakan marah saat itu, jangan cepat-cepat untuk marah, tapi tahan emosi kita. Slow to anger itu adalah baik supaya kita tidak terjebak di dalam emosi yang meledak-ledak. Jadi langkah untuk mengatasi mood swing, satu pertama adalah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena amarah manusia dikatakan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi pada saat kita marah, itu bukan sesuatu hal yang benar. Seringkali kita membenarkan diri kita bahwa, oh saya marah karena dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Jadi saya marah, saya merasa saya harus menegakkan kebenaran itu. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi itu yang harus kita ingat kembali, bahwa tidak selalu kita membela kebenaran itu dengan marah-marah, itu adalah suatu hal yang benar gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa Tuhan tidak ingin kita menyelesaikan masalah dengan amarah. Yang kedua adalah buang segala sesuatu hal yang kotor dan kejahatan. Bersihkan, murnikan kembali hati kita. Ya, yang ketiga adalah terima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati kita yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi baca firman, renungkan firman supaya kita bisa terjaga oleh firman itu sendiri, supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Cara mengendalikan mood atau suasana hati atau perasaan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah berdoa setiap hari. Ya, jadi Tuhan selalu ada untuk mendengar dan membimbing kita melalui mood swing di dalam hidup kita. Tuhan mau dengar waktu kita punya masalah, kita memiliki suasana hati yang begitu bergejolak dalam hidup kita. Tuhan mau dengar masalahnya apa.
Tuhan setiap hari, setiap pagi Tuhan menyediakan telinganya. Tuhan mau dengar, apa sih yang kamu mau katakan padaku? Apa yang kamu mau curhatkan padaku? Tuhan selalu ada. Dan Tuhan selalu menunggu kita untuk datang setiap hari, datang pada Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku perlu pertolongan Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan hari ini. Tuhan, keluarkan aku dari suasana hati yang gak enak ini. Tuhan selalu ada buat kita. Karena itu pentingnya berdoa setiap hari supaya kita memiliki pegangan, kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga banyak berbicara dalam hidup kita. Pada saat kita baca firman Tuhan, Alkitab menuntun kita supaya kita tidak tersesat secara emosional. Alkitab akan menuntun, firman Tuhan akan menuntun. Bacaan-bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini akan menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Sehingga kita bisa berjalan dengan suasana hati yang tenang bersama dengan Tuhan. Ya, yang ketiga adalah mengucap syukur. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Tetap mengucap syukur dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Ya, mungkin gampang untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan baik gitu ya, dalam keadaan sedang saat kita sedang mengalami hal yang nggak enak dalam hidup kita, mungkin sulit untuk bisa mengucap syukur. Tapi percaya Bapak Ibu, keadaan apapun juga yang kita alami, walau sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang patut kita syukuri. Makanya jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur dari mulut kita. Terus yang keempat adalah lambat di dalam marah. Seperti di Yakobus 1 ayat 19 yang tadi kita sudah baca, yang menasihati kita untuk mengelola emosi kita, yaitu cepat dalam mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Yang kelima adalah mengejar hikmat. Kitab Amsal memberikan kepada kita hikmat untuk mengendalikan emosi dan menjalani kehidupan yang seimbang. Baca kitab Amsal. Di situ banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita ambil daripada kitab Amsal itu sendiri. Lalu yang keenam adalah berkomunitas di dalam kesan. Di dalam satu kelompok yang saling membangun. Pentingnya kita berkomunitas. Pentingnya kita membagikan perasaan dan kekhawatiran kepada komunitas Kristen yang saling membangun. Kepada komunitas yang kita percaya nggak akan bocor ya. Karena itu Bapak Ibu yang bergabung dalam kesan, kalau dengar sharing dari teman-teman di kesannya, jangan dibocorin lagi kepada yang lain-lain. Jangan dijadiin gosip gitu ya. Karena ini adalah komunitas yang harus kita jaga, di mana seseorang kalau mereka sudah sharing di dalam komunitas kesan ini, mereka berarti percaya kepada kita. Jaga itu, doakan, bukan untuk digosipkan tapi doakan supaya setiap daripada kita bisa bertumbuh di dalam kesan. Ya. Lalu juga cara mengendalikan mood yang lainnya adalah mempraktekkan kasih Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa Yesus adalah lambang cinta dan kasih sayang, dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi praktekkan kasih Kristus dalam hidup kita. Yang kedelapan adalah memaafkan dan melupakan. Jangan pernah menyimpan dendam. Yesus mengajarkan untuk kita selalu bisa mengampuni. Karena itu setiap daripada kita, kalau ada sesuatu hal yang kita alami, belajar untuk memaafkan, belajar untuk bisa merilis hal yang sudah menyakiti kita dan melupakan hal tersebut. Ya, yang kesembilan adalah bersukacita dalam penderitaan. Cobaan dan penderitaan justru akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tetap bersukacita meskipun masa-masa sulit ya. Berapa daripada kita yang merasakan sekali pada saat kita justru berada di dalam penderitaan, dalam keadaan yang nggak enak, justru doanya tuh makin naik ya, maksudnya makin makin kenceng gitu ya. Doanya makin kenceng, makin makin kayaknya makin dekat. Nah, berdoa juga mungkin bisa merasakan benar-benar kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pelukan Tuhan itu begitu nyata gitu ya. Jadi bersukacitalah dalam penderitaan, jangan jangan bersungut-sungut karena penderitaan gitu ya. Tapi percaya kalau itu terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan mau menaikkan kembali level iman kita setingkat lagi lebih tinggi. Yang ke-10 adalah kenakan perlengkapan senjata Allah. Ini penting Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berdoa pagi hari, kita merenungkan firman, setelah itu kita berdoa, kenakan perlengkapan senjata Allah secara penuh. Di dalam Efesus 6 ya, mengajarkan kepada kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melindungi kita dari jebakan emosional. Ya, karena itu jadi kita akan mendapatkan perlindungan daripada perlengkapan senjata Allah ini sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa hidup oleh iman
dan tidak dikendalikan oleh suasana hati. Ini yang harus terjadi pada anak-anak Tuhan, ya, pada orang percaya. Jadi jangan sampai orang percaya, anak-anak Tuhan ini justru dikendalikan oleh suasana hati. Mood boleh berubah-berubah gitu. Ya, ada bad mood, ada good mood, itu bisa berubah-berubah dalam hidup kita. Tapi kita harus hidup oleh iman, bukan oleh mood swing yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup oleh iman adalah penting bagi orang percaya. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan dan suasana hati perasaan yang selalu berubah. Ya, jadi mengandalkan Tuhan itu adalah perlindungan kita. Iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan akan menolong kita di dalam menguasai suasana hati atau mood kita secara konsisten. Ya, ini adalah the last quote yang dari John Piper, dikatakan, "My feelings are not God. God is God. My feelings do not define truth. God's words defines truth." Perasaanku bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaanku tidak menentukan kebenaran. Firman Tuhan mendefinisikan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua saat ini di dalam setiap musim kehidupan daripada mood kita, di dalam suasana hati hidup kita. Ya, percaya yang harus kita lakukan adalah berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada Tuhan itu sendiri dan percaya bahwa Tuhan yang bisa menuntun setiap langkah kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mengikuti emosi di dalam kehidupan kita, kalau pada saat kita mengalami bad mood dalam hidup kita dan kita mengikuti bad mood tersebut, maka kita akan menyesal nantinya. Sebuah paku yang ditancapkan kepada kayu, pada saat paku itu dicabut, akan tetap meninggalkan bekas pada kayu itu. Jadi pada saat kita mengatakan hal-hal yang menyakiti hati seseorang pada saat kita sedang emosi, walaupun kita sudah minta maaf kepada orang itu, luka itu akan terus membekas di dalam hati orang tersebut. Dan itu akan sulit untuk bisa dipulihkan kembali ataupun dalam waktu yang sangat lama. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu semua pada pagi hari ini, ayo kita sama-sama, saya juga masih belajar untuk bisa mengatasi mood swing kita di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa dengan dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mengatasi mood swing kita dengan baik. Oke, saya selesai sampai di sini. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Pastor Lukito Budiharjo pada hari Rabu 27 Maret pada pukul yang sama melalui link Zoom yang sama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini, bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa setiap kehidupan kami ya Tuhan, walaupun mood swing kami ya Tuhan, selalu ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, maka kami bisa berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bisa mengandalkan setiap perubahan suasana hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini, setiap daripada kami akan kembali beraktivitas ya Tuhan pada pagi ini. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga bisa menjadi pembawa suasana yang baik ya Tuhan, dimanapun kami tempatkan, di keluarga, di tempat kerja, di tempat pelayanan, kami bisa membawa kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga bisa memberkati banyak orang melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapak, biar Engkau yang memberkati setiap daripada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.